Listeners, kita ke informasi ratusan pelajar di Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten setempat. Beberapa hal melatar belakangi keputusan para pelajar itu untuk melangsungkan perkawinan, meski usia masih belum cukup. Lalu apa saja alasan mereka dan bagaimana tanggapan pemerintah daerah setempat menyikapi hal ini? Sudah terhubung bersama kami koresponden MGN Fajar Wiharjo yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Fajar, selamat pagi. Ya, selamat pagi rekan Eva. Ya, Fajar, data terakhir yang diperoleh dari Pengadilan Agama, bagaimana gambarannya? Ya, baik rekan Eva dan juga pendengar di manapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, bahwa kabar yang tengah viral tentang adanya ratusan anak usia pelajar yang mengajukan dispensasi kawin karena berbagai hal memang cukup mengagetkan banyak pihak. Tidak hanya bagi masyarakat Ponorogo saja, namun kini telah menjadi perhatian masyarakat luas. Hal itu tentu bisa kita maklumi karena memang data ini baru pertama kali terpublish serta dengan angka yang cukup mencengangkan. Bermacam tanggapan pun terus muncul dari banyak kalangan, baik melalui media sosial maupun grup-grup percakapan seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Sebagian besar dari mereka menyayangkan kondisi ini. Tidak saja karena hal tersebut sudah kelewat batas, namun bisa saja kasus tersebut juga memunculkan stigma yang miring tentang pergaulan remaja yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan sesuai data yang dirilis Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, sepanjang tahun 2022 memang terdapat 191 pengajuan dispensasi nikah. Mereka yang mengajukan dispensasi tersebut adalah anak-anak usia remaja yang pada umumnya masih bersekolah baik SD, SMP, dan juga SMA. Untuk tingkatan SD ada 53 kasus pengajuan. Tingkatan SMP ini yang paling banyak yaitu 106 pengajuan. Sementara tingkat SMA ada 25 dan tidak sekolah sebanyak 6 kasus. Namun dari seluruh perkara pengajuan dispensasi kawin tersebut, tentu saja tidak seluruhnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hanya yang memenuhi unsur mendesak saja yang dikabulkan sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ada sebanyak 176 perkara yang dikabulkan untuk dispensasi kawin tersebut. Dan paling banyak karena alasan hamil di luar nikah, yaitu sebesar 115 perkara. Sementara alasan lain yaitu melahirkan sebanyak 10 perkara dan karena pacaran sebanyak 66 perkara. Untuk yang tidak dikabulkan karena beberapa hal yaitu ada 8 perkara yakni ditolak, 4 perkara dicabut, 2 tidak diterima, dan 1 perkara dinyatakan gugur. Meskipun angka pengajuan dispensasi nikah ini relatif banyak, namun jika mengacu pada data Pengadilan Agama tahun 2021 sudah mengalami penurunan sebesar 75 perkara, di mana pada tahun 2021 terdapat 266 perkara pengajuan diskah. Dan jika melihat dari segi kewilayahan, anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin ini mayoritas mereka tinggal di pedesaan, terutama di kecamatan yang berbatasan dengan daerah lain di luar Ponorogo. Ada 3 kecamatan yang tercatat paling banyak, yaitu Kecamatan Ngerayun, Kecamatan Sawo, dan Kecamatan Pudak. Namun jumlah pasti masing-masing tiap kecamatan saya masih terus mencoba mencari informasinya. Ya. Eva. Ya, Anda sampaikan tadi ada 176 perkara yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan ya. Kalau tidak dikabulkan alasannya apa? Nah, kembali lagi mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa mereka yang dikabulkan dispensasi tersebut
Rata-rata karena memang satu hal yang mendesak, yaitu hamil di luar nikah, ataupun ada juga yang melahirkan, dan juga ada yang pacaran, di mana eh, orang tuanya takutnya nanti apa ya, istilahnya memberi kesempatan kepada anak-anak itu untuk biasanya menikah siri dulu, karena eh, jika mengacu pada undang-undang sebelumnya, yaitu bahwa usia minimal untuk anak perempuan kan 16 tahun. Sementara undang-undang yang baru adalah 19 tahun. Nah, biasanya ada juga masyarakat di sini itu yang akhirnya menikahkan siri dulu, Mhm. sampai sambil menunggu sampai usia 19 Baik. tahun. Nah, di rentan menunggu itu biasanya ada juga yang akhirnya Mhm. menikah hamil dan terpaksa mengajukan dispensasi ke Mhm. pengadilan agama. Mhm. Begitu. Ya, kalau tadi kita lihat angkanya dan Anda sampaikan ya Fajar, 176 dispensasi yang dikabulkan, ini karena alasan 115 hamil, kemudian 10 melahirkan, dan 66 karena pacaran. Hmm. Sebetulnya bagaimana sih faktanya ratusan pelajar yang mengajukan dispensasi ini akibat hamil di luar nikah, betulkah itu? Bagaimana sebetulnya kondisinya di lapangan? Ya, kalau mengacu pada data yang dirilis dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, memang benar adanya, Mhm. dan eh, data tersebut per 2022, yaitu ini ada rinciannya. Mhm. Pada bulan Januari tahun 2022 itu Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menerima 21 pengajuan dispensasi kawin. Mhm. Itu bulan Januari, sementara Februari ada 12, Maret ada 14, April 10, Mei 16, Juni 21, Juli 18, Mhm. Agustus 23, September 13, Oktober 18, November 18, Mhm. dan paling sedikit ini bulan Desember kemarin itu ada 7 yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Mhm. Ya, Fajar, sebetulnya fakta ini apakah baru terungkap saja atau memang ini sebetulnya sudah lama dan baru terungkap saja, atau ini baru-baru ini terjadi di Ponorogo? Nah, menurut keterangan dari Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, saya kemarin sempat wawancara kepada beliau juga, memang setiap tahun ada ya ratusan memang Mhm. setiap tahun, terutama mulai tahun 2020, Mhm. 2021 dan 2022 itu angkanya di atas 100 Mhm. pengajuan gitu. Baik, jadi selama 3 tahun terakhir itu angka pengajuan dispensasi meningkat terus ya, dari tahun 2020, 2021, dan 2022 Uh-huh. di atas 100. Lalu Ya, apa di atas langkah dari 100. pemerintah daerah Ponorogo menyikapi hal ini? Nah, ya, menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo memang mulai melakukan upaya-upaya pencegahan. Mhm. Salah satunya seperti kemarin, pemerintah melakukan rapat koordinasi lintas sektoral guna membahas permasalahan tersebut. Mhm. Eh, Beberapa unsur yang dilibatkan dalam rapat itu antara lain Pengadilan Agama, Kemenak, Kejaksaan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kepolisian, TNI, Mhm. MUI, tokoh masyarakat, dan masih banyak lagi. Mhm. Mereka dari masing-masing unsur tersebut diminta untuk memberikan saran dan juga masukan untuk mendapatkan formulasi terbaik guna mencegah perkawinan dini. Mhm. Dan saat dikonfirmasi, Bupati Ponorogo sendiri memang tidak menampik fakta yang ada. Dan pihaknya pun kini tengah berusaha mencari solusi terbaik. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjelaskan, terlepas dari berbagai masalah yang melatar belakangi fenomena nikah dini ini,
ia menilai hal tersebut juga akibat pengaruh perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, di mana pada undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa batas usia terendah perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Itu merupakan undang-undang yang baru. Sementara pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa usia terendah adalah 16 tahun untuk perempuan dan laki-laki 19 tahun. Nah, masa peralihan itulah yang kemudian dinilai sebagai penyebab timbulnya fenomena nikah dini di Ponorogo. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya perubahan aturan tersebut dan mereka masih mengira bahwa usia 16 sudah bisa melangsungkan perkawinan. Dari situ artinya memang perlu dilakukan sosialisasi masif atas perubahan undang-undang yang ada agar masyarakat tahu aturan baru soal perkawinan. Dan di samping itu dinilai perlu juga upaya penguatan pada bidang akhlak, moral, keagamaan, baik melalui sekolah-sekolah, organisasi masyarakat, dan juga lingkungan keluarga. Memperketat pengawasan orang tua juga perlu dilakukan, dan dalam hal ini bisa juga melibatkan lingkungan masyarakat sekitar untuk ikut mengawasi, mempersempit peluang para remaja tersebut untuk melakukan perbuatan di luar batas. Baik, terima kasih koresponden MGN Fajar Wiharjo untuk laporan Anda langsung dari Ponorogo, Jawa Timur.